Musim ini saja ia berhasil mengantarkan klubnya mencapai babak 16 besar Liga Champions. Wow, akhir-akhir sudah ini pernah namanya membela kembali dibicarakan. timnya ya di Kabarnya ajang Kevin Liga masih Champions. mempunyai niat yang Sangat kuat cocok ini untuk membela diangkut timnas segera ini. Indonesia. Ia bahkan dengan percaya diri memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Garuda Timnas. Tentunya akan mengulas berita terupdate mengenai perkembangan Timnas Indonesia. Nah, oke teman-teman semua, di video kali ini kita akan berbicara tentang pemain-pemain keturunan Timnas Indonesia. Yang terbaru ada beberapa pemain keturunan yang ingin sekali memperkuat tim merah putih. Nah, dari catatannya, ya pemain-pemain tersebut mempunyai darah keturunan dari sang kakek, sang nenek, dan sang ibu atau orang tua sang ayah. Nah, pemain-pemain keturunan ini merupakan pemain andalan di klubnya masing-masing dan tentunya pemain grade A ya yang bermain di level klub Eropa. Nah, siapakah pemain-pemain tersebut? Nah, tentunya pada video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Starting Eleven yang judulnya Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia yang bakal bungkam semua kritik. Nah, siapakah pemain-pemain tersebut yang dimaksud? Kita langsung saja reaksi videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Back to back lawan Vietnam memang jadi pencapaian yang layak untuk dirayakan. Namun itu masih biasa-biasa saja bagi sebagian orang yang tak mendukung proyek naturalisasi. Oh, bahkan masih ada saja ya yang tidak mendukung. Nah, ini Bung Kawel. Selebrasi saat skuad Garuda membobol gawang Philip Nguyen sebanyak 3 kali. Oh, meski diterpa banyak kritik, PSSI padahal Indonesia menang ya, tetapi Bung Tawel ini tidak berselebrasi, tidak begitu senang kayaknya. Beberapa nama baru untuk segera dinaturalisasi. Siapa saja mereka? Sebelum kita spill satu persatu, bisa kali subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan perlu video nih, bantu subscribe channel originalnya yakni Starting Eleven. Oh, ada Ole Romeni. PSSI sadar betul bahwa Timnas Indonesia sudah kebanyakan pemain belakang berkualitas. Oleh karena itu, mereka dikabarkan sedang mencari nama-nama striker yang kemungkinan besar bisa dinaturalisasi. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Ole Romeni, pemain yang kini membela FC Utrecht. Meski lahir di Belanda, Ole memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Kabarnya nenek dari ibunya merupakan kelahiran Medan, Sumatera Utara. Musim ini Ole sudah mengantongi 15 pertandingan bersama Utrecht. Kendati belum menjadi pilihan utama di timnya, tapi Ole tergolong punya menit bermain yang relatif tinggi sebagai pemain muda. Saat ini Timnas Indonesia masih membutuhkan sosok penyerang tengah yang bisa diandalkan sebagai goal getter. Sementara pemain depan yang tersedia seperti Hoki Caraka hingga Dimas Derajat agaknya belum bisa memenuhi ekspektasi Sinteyong. Maka dari itu, Ole Romeni bisa jadi solusi. Sayangnya ia dikabarkan masih ragu untuk memilih Indonesia. Oh, Kevin Verdong. Pemain selanjutnya adalah Calvin Verdong. Pemain belakang versatile tersebut mengaku sedang dalam tahap perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Sedang diproses naturalisasinya ini. Usia 27 tahun itu memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Tanjung Meulaboh, Aceh. Lahir di Belanda, Calvin merupakan lulusan Akademi Feyenoord. Ia sempat menembus skuad utama dan menandatangani kontrak profesional pada tahun 2014. Namun karirnya di Feyenoord tak terlalu mujur. Ia hanya jadi pemain yang dipinjamkan ke beberapa klub seperti PSV Zwolle, FC Twente, dan akhirnya bergabung dengan NEC Nijmegen pada tahun 2022. Musim ini Calvin menjadi andalan NEC Nijmegen di semua kompetisi. Posisinya sebagai bek kiri tak tergantikan. Hingga narasi saat melawan Calvin telah mengantongi 27 penampilan dan mencatatkan 2 gol serta 2 assist di Eredivisie. Menariknya, 2 gol Verdong tercipta melalui tendangan bebas yang membuatnya disama-samakan dengan Alex Grimaldo-nya Bayer. Luar biasa tendangan dari Calvin. Nah, ini pemain keturunan selanjutnya, Jairo Redwall. PSSI telah mengantongi satu nama pemain grade A yang menyatakan siap dinaturalisasi.
Tak tanggung-tanggung pemain tersebut sangat luar biasa ya. Liga Inggris bersama Crystal Di Palace. Liga Inggris. Ya, pemain yang sedang kita bicarakan adalah Jairo Riedewald. Kabarnya mantan pemain Ajax itu memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Manado. Dari nenek. Gelandang Crystal Palace itu dikabarkan tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Informasi ini diungkapkan oleh ex-exco PSSI Hassani Abdul Ghani yang sebelumnya sukses mengurus proses naturalisasi para pemain lain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Namun jika PSSI benar-benar ingin menaturalisasi Jairo, kemungkinan mereka akan menemui jalan yang terjal. Sangat bagus ini, bermain di posisi gelandang. Pengadilan arbitrase harus diangkut ini sama PSSI ini. Itu karena Jairo tercatat pernah membela timnas Belanda di ajang kualifikasi Euro tahun 2015. Membela Belanda ya? Maka dari itu PSSI belum berani berbicara banyak soal kemajuan proses naturalisasi Jairo. Sangat besar sekali ya badannya, gempal. Nah ini selanjutnya Jens Revan. Selain Ole Romani, PSSI juga sudah mengantongi nama striker lain yakni Jens Revan. Pemain Dordrecht U21 ini merupakan pesepak bola yang memiliki darah keturunan asal Yogyakarta. Riwayat ini berasal dari neneknya yang dikabarkan lahir di kota Gudeg tersebut. Revan sendiri berposisi sebagai striker. Ia dianggap sebagai pemain yang cukup potensial. Revan bahkan sudah bertemu langsung dengan Sinteyong. Sudah sempat bertemu ya dengan pelatih Sinteyong menghadapi Dordrecht U21 beberapa bulan lalu. Dalam pertandingan di ajang divisi 2 atau kompetisi U21 yang akan segera dinaturalisasi, Jens Revan berduel dengan striker timnas Indonesia Rafael Strijk. Di usia Revan yang masih 18 tahun, ia memiliki postur tubuh yang sangat masih baik. Muda sekali ya, Menurut 18 situs tahun. Transfermarkt, Revan memiliki tinggi 189 cm. Itu masih bisa bertambah lagi mengingat ini sangat dirinya cocok masih untuk dalam jangka usia panjang timnas pertumbuhan. Indonesia ini. Performanya di Dordrecht juga oke. Dari 16 pertandingan di semua kompetisi, Revan sudah mencetak 6 gol. Karena usianya yang masih muda, ia dapat diproyeksikan menjadi striker timnas Indonesia di masa depan. Sangat cocok ini ya, harus diangkut segera. Tristan Kolger. Selanjutnya dari klub raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam. Salah satu klub tersukses di Belanda itu memiliki pemain keturunan Indonesia dalam diri Tristan Goyer. Sama halnya dengan Jens Revan, usia Tristan masih muda yakni 19 tahun. Meski demikian dirinya masih sudah muda sekali ya. Utama Ajax Tapi sudah Amsterdam. Musim di ini Liga Utama Belanda sebagai bek kanan itu sudah menembus 8 caps Eredivisie serta mencatatkan 1 sudah assist. berlaga. Maka dari itu 8 penampilannya di skuad utama caps telah ya, menarik 1 perhatian assist. PSSI. Saat berbincang dengan konten kreator Yusa Nugraha, Tristan sebenarnya tertarik dengan Indonesia, apalagi ada banyak kenalannya yang membela skuad Garuda. Tristan yang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku telah beberapa kali melakukan kontak dengan Indonesia, tapi Tristan tak kunjung memberikan kepastian apakah dirinya akan segera memulai proses naturalisasi atau tidak. Itu karena keluarganya belum memberikan lampu hijau. Meski demikian, nama Tristan masih ada dalam daftar calon pemain naturalisasi. Nah ini yang ditunggu, Kevin Dix Bakar Besi. Pemain yang satu ini sebetulnya sudah lama diinginkan oleh Sinteyong. Kevin bahkan telah membuktikan garis keturunannya kepada PSSI. Bek kanan Copenhagen tersebut memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Nama Bakar Besi sendiri merupakan salah satu marga di Ambon, oleh karena itu sangat mungkin baginya untuk membela Indonesia. Kevin sebetulnya hampir dinaturalisasi pada tahun 2022, namun prosesnya mandek lantaran tak mendapat restu dari orang tuanya, karena Indonesia hanya mengenal paspor tunggal, bukan duit kewarganegaraan seperti Belanda. Pasca batalnya proses naturalisasi, Kevin kian moncer bersama Copenhagen. Musim ini saja ia berhasil mengantarkan klubnya mencapai babak 16 besar Liga Champions. Akhir-akhir sudah ini pernah namanya membela kembali dibicarakan. timnya ya di ajang Kevin Liga masih Champions. mempunyai niat yang sangat kuat cocok ini untuk diangkut segera ini. Indonesia. Ia bahkan dengan percaya diri memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya. Ada Miss Hilger. Sama halnya dengan Kevin Dix,
Miss Hilgers sebelumnya juga pernah masuk radar PSSI dan Sinteyong. Namun prosesnya dihentikan lantaran tak mendapat izin dari kedua orang tua. Meski lahir di Amersfoort, Belanda, Hilgers punya garis keturunan Indonesia dari ibunya yang berdarah Manado, Sulawesi Utara. Menjadi bek utama FC20, Hilgers belum menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Melalui RTVOS, Hilgers mengaku masih menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Namun ia tak mau terburu-buru untuk menentukan karir internasionalnya. Hilgers merasa sedang dalam performa terbaik bersama 20. Ia membantu timnya bersaing di papan atas Eredivisie musim 2023. Ada di peringkat ketiga ya, di bawah PSV dan Feyenoord. Hilgers untuk membela timnas Belanda cukup kecil karena banyaknya stok pemain belakang top yang dimiliki The Orange. Selain nama-nama tersebut, masih banyak pemain keturunan yang sudah terpantau oleh PSSI. Contohnya seperti Jenson Schild di Sunderland dan Milian Manhoef di Stoke City. Namun keduanya belum melakukan kontak langsung dengan PSSI. Kira-kira siapa lagi nih yang bakal nyusul Ragnar Oratmangun dan Tom Haye? Nah oke teman-teman, siapakah kira-kira ya pemain keturunan yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia? Karena kita ketahui banyak sekali pemain keturunan timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri yang mempunyai darah keturunan. Ya, tentunya pemain keturunan tersebut sangat bagus-bagus sekali bermain di klub Liga Belanda, ada di Liga Inggris, ya, ada Kevin Dix yang bermain di Copenhagen yang berhasil membawa timnya lolos ke 16 besar Liga Champion. Ini tentunya banyak sekali pilihan dari PSSI untuk menentukan yang mana akan diambil sumpah. Ya, karena pemain-pemain semua ini adalah pemain grade A semua yang sangat layak untuk PSSI angkut. Karena ada pemain yang usianya 27, kemudian ada yang paling bawah itu umur 18 tahun. Ya, ini merupakan jangka panjang ke depannya untuk timnas Indonesia jika bisa membawa pemain-pemain muda tentunya ya untuk dinaturalisasi. Oke teman-teman, siapakah menurut kalian pemain yang pantas untuk layak segera diambil sumpah untuk membela skuad Garuda? Nah, tuliskan jawaban kalian di bawah kolom komentar. Oke, buat teman-teman jangan lupa juga bantu subscribe channel originalnya yakni Starting 11. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.